Nggak tahu. 1 Desember. Oh, baru tahu gua. Baru tahu. Enggak. Gue tahu tapi gue lupa. Kayaknya tahu tapi lupa. Enggak tahu. Tahu dong, gua kan nonton itu Bohemian Rhapsody. Itu dia. Di Bohemian Rhapsody kan tanggal 1 yang si Freddie Mercury nyanyi yang EO gitu kan. EO. Iya, saya Dokter Sarah Putri. Apa lagi? Mau konsul apa silahkan. Apa yang lu tahu tentang HIV dan AIDS? Penyakit. Gue nggak bisa bahas ininya lagi. HIV itu kan penyakit yang sebelum AIDS ya? Aku taunya kalau orang kebanyakan begitu. Kalau HIV gue secara detailnya nggak tahu ya. Kalau misalkan Raja Singa deh, penyakit Raja Singa itu termasuk HIV apa bukan? Menurut lo? Apa? Bukan gua apa? Ya itu diakibatkan oleh ya free sex segala macam gitu ya. Itu doang yang gue tahu kayaknya. Penyakit. Dari air liur. Penyakit. Iya. Penyakit menular. Yes. Yang gampang menular. Yes. Dari minuman aja bisa menular. Yes. Of course. Of course. Apa yang lu tahu tentang HIV dan AIDS? Virus. Terus itu bisa menular lewat free sex. Penggunaan jarum suntik yang gak diganti-ganti gitu. Dan itu berbahaya. Yang gue tahu. Nggak tahu lagi. Kayak pokoknya yang gue dengar kabar itu lu free sex nih. Terus orang itu kejangkit HIV itu tapi belum tentu bisa berubah jadi AIDS, iya nggak sih? So tau lagi gue. Ini menurut gue ya, HIV itu lebih ke virus, sedangkan AIDS itu penyakitnya. Yang setahu gue ya, HIV itu kan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu gue dari SD udah pelajarin itu. Gue persiapan banget dari SD tuh udah mikirin. HIV dan AIDS itu human immunovirus virus, ya kan, acquired immune deficiency syndrome, ya kan, yang sifatnya menular. Yang gue tahu sih sampai sekarang belum ada obatnya dan efeknya itu tidak bisa dirasakan dalam 1-2 tahun. Jangka panjang, long term efek. Oke, jadi kalau HIV itu dia sebenarnya pasien yang terkena virusnya aja. Virusnya itu yaitu retrovirus. Sedangkan kalau AIDS-nya itu dia sindromnya dari jadi sindrom itu merupakan gejala-gejala dari si HIV, ya kan? Nah, tapi nggak semua orang yang HIV itu bakal ada gejalanya jadi AIDS gitu. Biasanya tuh dia bakal berjalan dulu nih, misalnya orang udah kena nih HIV. Nanti 8 sampai 15 tahun kemudian baru itu bisa kelihatan gitu. Lu ada pengalaman nggak tentang AIDS di sekitar? Nggak ada. Nggak ada orang-orang sekitar lu yang kena AIDS? Nggak ada. Nggak ada apa belum tahu? Belum tahu dan nggak tahu. Di lingkungan gue ada. Ada. Ada pengalaman nggak di sekitar? Ada. Belum nemu sih gue. Belum. Kebanyakan orang yang AIDS kayak lebih ke diem sih. Nggak ngaku. Mungkin malu kali ya. Di sekitar lu? Nggak ada. Teman-teman sekitar lu? Nggak ada. Nggak ada atau belum tahu? Atau belum ngaku? Dia nggak tahu tuh kalau itu. Nggak tahu. Nggak ada sih. Gue lebih ke nggak tahu kalau teman-teman gue ada AIDS atau HIV karena kan mereka malu. Sedangkan di negara kita kan rata-rata malu kan untuk membilang kalau misalkan gue mengungkapkan kalau gue HIV. Maksudnya kan kita nggak tahu 5 tahun dia ternyata megang punya itu. Enggak ada. Mau punya pengalaman? Mau sih biar dapat lu ya nggak, gue feel sorry gitu kalau tapi enggak kan. Gue nggak tahu. Nggak ada ya? Gue nggak pernah nanya. Dan nggak ada yang ngasih tahu ke gue kalau misalkan teman gue kena AIDS. Gue juga nggak tahu. Ya kali gue kepo ya kan, lu kena AIDS nggak lu? Mentang-mentang
sering begitulah. Apa tuh? Ya nggak tahu ya. Gejala-gejalanya tuh bisa, pertama mungkin nggak ada gejala, yang kedua tuh bisa batuk-batuk dulu sampai 1 bulan, batuk-batuk 1 bulan terus nggak sembuh-sembuh walaupun udah diobatin gitu ya. Terus yang ketiga bisa nanti makin parah, misalnya dia jadi penurunan berat badan, terus jadi diare kayak gitu. Dan yang tahap terakhir tuh stadium 4 itu bisa sampai ke otak, namanya toksoplasma kayak gitu. Tuh kalau udah sampai 4 kemungkinan sih udah jelek ya kayak gitu. Makanya, Karena nyerangnya otak. iya, karena nyerangnya otak gitu. Jadi emang dia tuh beda sebenarnya. Tapi kalau untuk HIV sendiri ya, walaupun orangnya itu nggak ada gejala, dia bisa tetap nularin gitu. Makanya kita harus hati-hati. Lu udah pernah tes AIDS? Belum pernah. Belum pernah. Jadi kita nyiapin suntikan untuk kita tes. Gue mau. Anjing, Tapi gue beneran mau. Kagak bercanda kita. Mau. Ya saya aman sih kayaknya sih. Sama kayak kayak. Oh, enggak kayaknya dong, 100%. Jadi kita udah nyiapin suntikan Waduh. untuk kita ambil tes darah. Waduh. Wah, saya takut, Pak. Kagak lah, gila lu. Udah gila lu. Tahu lu aja. Lu bisa nggak bayangin diri lu kena AIDS? Jadi gue kena AIDS. Bayangin. Nggak bisa bayangin sih, parah ya. Nggak bisa bayangin. Enggak. Ya gue ngasih tahu ke mereka biar penyakit itu nggak menyebar luas. Waduh, nggak tahu sih, parah sih itu, kacau gue. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berobat. Kalau positif kan, ya berobat. Ya berobat. Ya nyesel aja kalau misalkan ternyata gue gara-gara makan bareng sama temen-temen gue, minum sedotan bareng. Padahal sebenarnya make make up pun bareng-bareng tuh juga sebenarnya nggak boleh. Make lip tint barengan tuh sebenarnya nggak boleh, karena itu bisa menyebarkan bakteri dan virus itu. Pernah ngebayangin. Pernah nggak bayangin? Kalau gue sedang melakukan apa namanya, salah satu dari 2 hal yang lu sebutkan tadi, itu kayak aduh gue takut kena AIDS deh gitu. Tapi semua perbuatan itu kan ada apa ya, ada konsekuensinya. Jadi gue sebagai laki-laki harus nyiapin apa aja yang kira-kira setelah gue ngelakuin ini, apa aja konsekuensinya. Nah, cara biar nggak kena akibatnya itu gue mempersiapkan dengan safety. You know what I mean kan? Kayaknya kalau orang udah kena penyakit AIDS, mau nggak mau harus percaya Tuhan dah. Iya. Iya, mau ngapain lagi gitu? Lu udah dinobatkan lu bakal mati gak sih? Kayak penyakitnya belum ada obatnya, terus lu bakal mati entah itu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, lu mau ngapain lagi itu? Ya kalau nggak berbuat baik ya lu beragama harus sih. Jadi lu bakal mendekatkan diri ke Tuhan kalau lu kena HIV. Ya mau nggak mau kan, kalau misalnya kita udah kena, lah kan kalau udah kena, kalau belum kena ya terserah lu. Penularannya HIV Ya. maupun AIDS. Penularannya yang paling sering itu dari jarum suntik yang dipakai bersama-sama. Kebanyakan kalau misalnya yang kita tahu lah ya, pasti kayak drugs gitu ya. Karena kalau misalnya orang narkoba kan nggak mungkin dong kita kayak, Mas mau beli narkoba sama jarumnya yang baru, kan nggak mungkin ya, ya kan? Nah, pasti mereka tuh pakai jarumnya sama-sama bareng-bareng ya kan. Dan kita nggak pernah tahu nih, ternyata teman kita yang si A ini dia udah punya tapi nggak ada gejalanya kayak tadi kan. Oh ternyata dia udah kena dan kita ketularan gara-gara pakai jarum itu bareng-bareng gitu kan. Itu bisa juga dari si jarum itu ke transfusi darah atau enggak donor darah gitu. Jadi kita kalau misalnya kayak donor darah itu harus pastiin dia tuh baru. Biasanya kalau misalnya baru tuh jarumnya ya, dia tuh kayak di plastik gitu. Jadi kita tahu lah itu baru dan steril gitu. Dan yang kedua tuh yang paling sering dari free sex gitu ya, seks bebas dan juga seks yang tidak pakai pengaman. Kalau ya kita tahu lah kalau misalnya seks bebas kita ganti-ganti pasangan, kita nggak tahu kan, apalagi kalau misalnya si orang itu ternyata udah kena dan kita ya udah gitu kan. Karena kalau misalnya HIV itu sebenarnya dari darah, ketularannya ya dari darah, dari cairan semen, dari cairan vagina dan juga sama dari ASI, ibu ke anak gitu. Jadi kalau dari ludah, saliva gitu, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita
kita misalnya pelukan atau kita minum dari gelas yang sama orang yang terkena, itu nggak bakal kena kayak gitu. Lebih ke tadi seks bebas sama darah. Jadi bahkan orang yang sama-sama, misalnya suami istri, dia tuh sama-sama punya HIV. Dan itu kalau misalnya mereka kalau misalnya mereka tuh rajin minum, jadi kan ada nih obatnya, tapi ini lebih untuk pencegahan, bukan pencegahan, memperlambat perkembangan dari si virusnya tersebut. Mereka tuh rajin nih minum ini ya kan, dan ternyata anaknya pas mereka lahir nggak kena gitu. Jadi emang ada possibility kayak gitu bisa. Yang penting kitanya tuh harus rajin dan harus ngejaga juga kayak gitu. Misal di sekitar lo ada yang AIDS, kira-kira tindakan lu bakal seperti apa? Temen deket lu banget, misal. Temen deket gue banget kena AIDS. Ya harus apa ya gue? Ya udah. Respect aja sih gue. Kayak udah sih nggak. Apa yang harus gue lakuin ya? Ya biasa aja. Nggak mau kayak mempersulit kayak circle gitu, mempersulit circle kayak gimana sih jelasinnya ya? Gue yang bingung sendiri. Ya gue normal aja sih. Kalau misalkan sebenarnya gini, kalau misalkan kita udah anggaplah kita yang kena AIDS atau kena HIV nih, itu harusnya kita yang jaga buat orang lain lah sih. Kayak gitu-gitu maksudnya. Nah kalau misalkan kita udah tahu pun teman kita kayak gitu ya jangan dijauhin sih menurut gue. Ya jaga jarak cukup lah. Nyemangatin sih. Iya, semangatin. Semangat. Aduh ngapain ya? Nggak tahu. Itu udah panik gak sih kayak begitu juga? Kayak waduh kena AIDS gitu. Kalau gue lebih ya nge-support dia, nemenin dia. Lagian kan tertularnya pun juga dari air liur sama darah. Bukan kontak secara. Iya, bukan kontak secara fisik. Ada apa sih kayak slogan jauhi penyakitnya bukan orangnya gitu ya. Cuman gue nggak yakin sih nggak jauhin orangnya gitu. Fair-fairan aja ya. Berarti lu kadang-kadang kalau ada di sekitar. Ya better menjaga jarak lah. Menjaga jarak, bukan berarti menjauhi lah ya. Bukan berarti menjauhi. Cuman kayak ngobrol, lu di situ, gue di sini udah gitu. Jauh sih. Jauh lah pokoknya. Banget. Ya prihatin sih pasti kalau itu temen gue banget ya. Terus ngambil contoh aja dari dia ngelakuin apa sih sampai kena AIDS. Iya udah ada contoh nyata di depan gue, berarti sebisa mungkin gue menghindari apa yang dia lakukan. Support sih gue, karena kan setahu gue penyakit itu belum ada obatnya ya. Dan apalagi untuk mengetahui kita kena penyakitnya setelah bertahun-tahun kemudian. Ibaratnya kita melakukan sekarang, nggak ketahuan tuh sekarangnya, tapi pas sudah berpuluh tahun kemudian baru tahu. Ternyata lu pernah lakuin, ternyata lu kena AIDS karena kejadian lu 10 tahun lalu. Tapi kalau misalkan lu ketular dari temen lu yang kena AIDS, Apes. Ya mau gimana? Iya kita nggak mungkin dong itu kan apes aja. lu ada Cuma jangan- punya pertanyaan nggak ke dokter tentang apa yang mau ditanyain ke dokter? Ketika orang lain di dekat kita terdampak atau mengidap AIDS, apa yang harus kita lakuin segala macem gitu. Apakah kita menjauh atau apa, dan bagaimana oke. Oke. Jadi kalau emang kita ngerasa kayaknya gue kena nih gitu, kita ke dokter lah ya yang pasti. Atau ke rumah sakit atau ke puskesmas buat diminta diperiksa dulu secara inilah pemeriksaan fisik dan juga semuanya gejalanya. Terus kalau misalnya emang dokternya ya udah kamu periksa aja, jadi ntar kita tes dulu nih apakah dia positif apa enggak kayak gitu, supaya nanti kalau emang positif cepet-cepet dikasih obatnya kayak gitu. Halo Dokter Sarah, aku mau nanya, kalau misalkan AIDS itu kan biasa terjadi di yang tadi lu sebutin apa? AIDS free sex dan drugs gitu ya. Kalau narkotika kan ini ya tindakan kriminal ya, melawan hukum. Ke free sexnya aja deh. Itu free sex tapi terhindar dari ya. Pakai pengaman, tapi nggak juga sih. Kalau misalnya tiba-tiba copot di dalam, terus nanti kena ceweknya, ya kan kena bagian ceweknya yang lain, kan dari cairan vagina bisa. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Azab akan selalu ada, guys. Semisal ciuman sampai berdarah-darah. Ih, seriusan? Iya, ciuman sampai berdarah-darah. Kan biasanya darahnya nempel di mulut. Oh, ini. Oh.
Bisa lah. Takut pembuluh darah juga tuh kenanya. Bisa. Nah lagi. Ya, sama ini dari nyamuk. Nggak bisa. Nyamuk kan lain ya. Nggak bisa, itu nggak bisa. Perkembangan penyakit AIDS sekarang obatnya udah ada belum sih? Karena penyakit AIDS-nya udah lama banget ya. Dari zamannya itu Bohemian Rhapsody aja udah ada AIDS, tapi kok sampai sekarang belum ada perkembangan tentang cure-nya, penyembuhnya. Kanker aja udah ada sembuhnya, udah ada obatnya kanker. Udah ada obatnya maksudnya. Kenapa AIDS belum gitu? Nggak ada. Cuman tadi balik lagi, adanya tuh namanya antivirus. Antivirusnya itu namanya antiretrovirus. Dia tadi, jadi kan si HIV itu nyerangnya ke sel imun kita. Nah, sel imun kita tuh pokoknya digerogotin gitu. Makanya lama-lama tadi kita jadi gampang sakit kan, kayak cuman batuk-batuk aja, jadi bisa-bisa lama-lama jadi diare terus meninggal gitu lah intinya. Nah, itu kalau si antiretrovirus itu cuman mencegah aja replikasi biar dia tuh nggak banyak gitu. Jadi memperlambat untuk organ kita rusak gitu sih intinya. Cuman tetap nggak bisa nyembuhin. Bukan menyembuhkan tapi Memperlambat doang. Itu cara konsumsi gimana buat? Diminum biasa aja. Itu bisa didapetin ini sih secara gratis kalau nggak salah, itu tuh program pemerintah. Kalau misalnya ada orang yang udah terkena, udah positif gitu, biasanya tuh dia tiap bulan ngambil obat di puskesmas, kalau nggak di rumah sakit, tergantung dari masing-masing daerah gitu. Kalau yang nggak kena ngapain? Terhindar. Senyum aja lah gue. Tapi kira-kira AIDS bisa sembuh gak sih? Iya, HIV or AIDS bisa sembuh nggak? Oke, kalau setahu saya itu tuh dia cuman sedikit aja jadinya virusnya. Tadi balik lagi ya, itu nggak bisa sembuh. Tapi biasanya kalau misalnya HIV tuh kita selalu ngecek CD4 namanya. CD4 itu nanti kita cek berapa tahun sekali untuk ngeliat nih replikasi si virusnya gimana. Nah, mungkin temennya kamu itu dia berkurang aja virusnya, jadi dia masih stay healthy sampai sekarang kayak gitu. Itu balik lagi sih kalau dia minum obatnya teratur, terus dia healthy lifestyle dan juga semuanya itu bisa kayak gitu. Berarti masih bisa menularkan ya? Bisa, tapi menularkan. Berarti dia bukan sembuh total. Enggak. Tapi tidak ada gejala. Iya. Dok, cara mencegah untuk kita tidak terjangkit penyakit AIDS itu kayak gimana, dengan cara kayak gimana? Oke, tadi kan udah tahu ya dari mana aja. Ya pastilah ya, yang pertama jangan don't do drugs lah ya, karena kebanyakan kan pasti kayak pengennya pakai yang jarum gitu kan. Terus juga ya jangan free sex, karena kita nggak pernah tahu lah itu tadi kan. Emang kita bisa ngelihat oh ternyata dia ini HIV gitu kan, nggak bisa. Dan pakai pengaman kayak gitu. Dia stay halal ya tuh Kan tadi jangan free sex gitu ya. Cuman ketika kita ingin menikahi seseorang, apakah ada baiknya kita sama-sama periksa dulu atau? Itu tergantung sih. Tergantung kitanya aja. Kalau misalnya pasangannya pengen ya kan, dan emang itu untuk keamanan masing-masing ya nggak apa-apa, tes aja. Banyak kok sekarang yang pada ngetes juga kayak gitu. Syarat pernikahan malah ada cek HIV. Iya, ada. Aku baru mau bilang gitu. Apa pesan lu untuk teman-teman yang tidak mengidap? Wanti-wanti aja sih, jaga-jaga. Misalkan contoh kayak minum bareng gitu, ya udah 1 gelas 1 gitu. Contoh kecilnya. Jangan coba-coba deh untuk melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan penyakit itu. Ya dukung terus lah, support. Kayak tadi gue bilang, deketin lagi sama, kalau lu nggak punya agama, lu deketin lagi sama agama. Sholat, ibadah segala macam. Mau ngapain lagi kalau misalkan AIDS yang udah ditentuin lu bakal mati? Lu mau ngapain lagi selain berbuat baik nggak sih? Pinter-pinter cari temen lah, cari lingkungan. Karena apa yang nanti lu hasilin di depannya, lingkungan lu juga yang bertanggung jawab. Gitu. Jaga kesehatannya. Kesehatan kayaknya juga orangnya segitu jaga kesehatan. Iya sih, tapi kan ya udah hindari kayak gitu loh. Kalau bisa yang bikin AIDS. Hindari makan bareng, 1 sendok, 1 sedotan, 1 alat makeup juga. Ke dunia malam boleh, tapi jangan malam-malam amat lah. Pulang ke rumah. Tetap pulang ke rumah masing-masing. Ya pilih-pilih lah, pilih-pilih kalau mau bandel gitu. Jangan nggak semua kebandelan di dunia ini harus dicobain. Ya untuk semua teman-teman ya yang tidak mengidap AIDS, tapi doyan. Ya kan doyan ya? Iya, betul. Doyan. Jaga-jagalah, aman ya.
main aman aja lah, nggak usah yang ini. Karena Safety can be fun. Apa sih itu? Kodong. Wih, biasa. HP bisa. Ya udah, jangan cari penyakit, jangan free sex, jangan drugs gitu aja. Apa pesan lu untuk teman-teman yang mengidap AIDS? Tetap semangat, guys. Yes ya. Ya, guys. Ya pesan gue kalau ada yang kena AIDS ya udah lu ngomong apa adanya aja. Toh kalau teman yang baik juga nggak bakal ngejudge lu, nggak bakal ngejauhin lu lah. Itu. Sumpah. So tau banget ya. Kayaknya. Tetap semangat. Kalian juga manusia, saya juga manusia. Kita manusia. Kita manusia, jangan. Ya lu udah nih kasih kesempatan lu tobat. Ini kalau bahasa kasarnya kayak penyakit kutukan kali. Ya lu ngewe mulu kemana-mana. Aduh, nggak boleh ngomong dulu. Ya kayak gitu. Semangat terus. Lo bakal tetap hidup kok. Tetap berjuang hidup karena ya lu jadi manusia yang untuk hidup gitu. Jangan karena lu tahu lu kena AIDS bakal mati, ya lu pasrah gitu, ya udahlah gue bakal mati. Karena menurut gue yang lebih berharga itu hidup lu, anjay. Hal yang paling penting lawan penyakit itu pantang menyerah. Itu. Jadi pada menyerah sebuah apa kagak belakangan. Iya, yang penting usaha aja dulu. Urusan sembuh nggak sembuh belakangan. Jangan putus asa lah. Kena ya udah, mau gimana, nggak bisa diapa-apain. Cuman ya udah jalanin hidup kayak biasa aja gitu. Iya kan. Kan kita nggak tahu. Nggak tahu apa? Iya, ya apes, namanya apes. Untuk teman-teman yang mengidap AIDS, ini masalah serius ya. Ini kan penyakit gitu. Selalu belajar dari pengalaman kalau gue, dan banyak berdoa sih. Tetap semangat. Pokoknya jangan lupa minum obatnya dan stay healthy aja, maksudnya healthy lifestyle gitu. Nama gue Lois, main aman. Ya udah sih, jangan sering-sering doyan, oke? Jangan sering-sering. Nama gue Kivan, stay safe. Udah itu aja ya. Nama gue Ilham, semangat lah. Jalanin aja udah, enjoy aja. Enjoy your life. Nama gue Piceng. Pesan-pesan gue kalau misalkan lu udah tahu ada penyakit AIDS nih, ya lu main aman lah. Ya lu nikahin lah yang paling benar. Atau kalau enggak emang udah nggak tahan banget ya coli aja sih udah gitu. Nama gue Robi. Gue bingung mau ngomong apa. Pinter-pinter cari teman dan lingkungan yang baik. Nama aku Rana Kotrinada. Ya udah usaha aja dulu, semoga kamu cepet sehat ya. Nama gue Rio. Selamat Hari AIDS Sedunia. Lebih aware lah tentang AIDS, gejalanya dan penyebabnya. Kayak gitu. Oke, nama gue Azel. Nggak semua kebandelan harus lu cobain. Jadi pilih-pilih. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton video klip Hilang Arah di channel Azel Dinangga. Ya, nama saya Dokter Sarah. Pokoknya teman-teman nggak usah nyari penyakit karena ntar ribet pengobatannya sampai seumur hidup, capek kan? Ya. Hai, nama gue Lina. Jangan kebanyakan ngewe ya.